tersenyum. Bisa tidak? Bisa. Sehat-sehat. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hari ini? Alasannya? Apa tidak ada pemberitahuan? Ya. Ya. Kedepannya kita harus lebih rajin lagi ya untuk berangkat sekolah. Berharap hari ini tidak kena penyakit apa-apa. Mungkin hanya itu saja. Kita langsung masuk pada pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kami minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Baik, terima kasih. Silakan dulu. Baik. Hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi yang kemarin. Dan hari ini kita masuk pada pertemuan berikut. Materi yang kemarin tentang apa? Tentang apa? Hasil observasi. Jadi hari ini kita akan lanjutkan tentang menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Ya. Jadi kita menyimpulkan tentang laporan hasil observasi itu seperti apa. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Pak ingin muter salah satu video, silahkan ditonton terbaik. Apa saja ya? Tentang bagian umum dari kelapa ya kan. Terus dia masuk ke bagian-bagian atau memperincikan bagian-bagian kelapa itu ya. Berarti hari ini kita berbicara tentang apa? Hari ini kita berbicara tentang apa? Ya, laporan hasil observasi. Ya, berarti materi hari ini tentang LHO atau laporan hasil observasi. Berharap kita semua bisa mengerti atau memahami apa yang telah kita putar. Dari teks laporan hasil observasi itu seperti yang tadi yang kita lihat dalam video itu, kita menjelaskan secara menyeluruh. Terus kita menjelaskan bagian-bagiannya dari akarnya, dari batangnya, dari pelampa daunnya, sampai buahnya. Manfaatnya untuk apa? Itu fungsi dari laporan hasil observasi. Berarti kita mendata fakta tentang suatu objek. Itu yang dinamakan dengan teks laporan hasil observasi. Baik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, saya ingin menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Baik, kompetensi dasarnya menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau didengar. Untuk tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah kita melakukan pembelajaran ini, berharap anak-anak
bisa mampu menyimpulkan isi laporan hasil observasi, menentukan gagasan pokoknya, secara kritis, kreatif, kolaboratif, dengan disiplin, cara menyimpulkan isi laporan hasil observasi. Bisa? Bisa. Ya. Baik, kita lanjut saja. Ya. Kita sedikit dulu tentang pengertian laporan hasil observasi. Ya. Laporan hasil observasi. Ya, tentukan dulu. Teks yang berisi fakta-fakta yang memberikan suatu informasi tentang suatu objek. Objek itu umum, baik makhluk hidup maupun benda mati. Semua ekosistem yang ada di sini kita bisa ambil penelitian tentang itu. Membuatkan satu laporan tentang apa? Baik, kita masuk ke tujuan. Tujuan penelitian atau laporan hasil observasi ini untuk satu penelitian. Terus yang kedua memberikan informasi untuk yang ketiga mengatasi suatu persoalan. Nanti orang tanya apa itu fungsi laporan hasil observasi. Pasti kita harus tahu ya kan? Kita dari tadi kita bertanya-tanya apa itu fungsi dari laporan hasil observasi. Sampai pasti harus masuk ke dalam ada tadi. Baik, fungsinya yang pertama sebagai bahan penelitian. Sebagai apa? Bahan penelitian. Bahan penelitian itu macam-macam. Contohnya kita teliti tentang penelitian tentang buah pisang, penelitian tentang kelas 7B ini, penelitian tentang apa saja. Yang kedua, sebagai sumber yang dapat dipercaya. Yang kedua sebagai apa? Sebagai sumber yang dapat dipercaya. Sebagai sumber yang dapat dipercaya. Kenapa harus dipercaya? Karena informasinya mengandung fakta-fakta, data-data, fakta-fakta yang jelas. Jadi kita tidak karang-karang. Kalau dia hidup pesek, ya pesek. Jangan kau taruh mancung. Waktu itu tidak sesuai fakta lagi, ya kan? Ya. Kalau buat jeruk bulat ya bulat, jangan kau taruh ini apa lonjong. Itu yang namanya fakta. Fakta itu fakta. Yang berikut sebagai ilmu pengetahuan, semua orang bisa mempelajari apa yang telah kita teliti tentang laporan observasi. Ada 5. Satu bisa bacakan yang pertama. Ya. Mendaftar kata-kata kunci pada teks. Apa itu kata-kata kunci? Kata-kata inti dalam satu kalimat atau dalam satu paragraf. Di situ terdapat beberapa kata kunci. Nanti kita daftar itu dalam kata kunci. Jadi kita bisa menentukan gagasannya, gagasan pokoknya atau kalimat utama. Bisa kan? Bisa. Yang kedua, ya. Memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi. Ya kan? Setelah kita baca kita memetakan. Oh ini bagian A, B, C, D, ya. Oh ini bagian apanya? Struktur hasil observasi itu ada berapa? Ada berapa? Ya, bagus. Yang pertama apa? Yang pertama pernyataan. Yang kedua? Yang ketiga? Kesimpulan. Bagus, tepuk tangan dulu. Kalau kita sudah tahu tadi itu, pasti kita sudah bisa memetakan bagian-bagiannya. Baik. Yang ketiga, sampai bisa bacakan. Ya.
Ya, memetakan paragraf, memilih kalimat utama dan kalimat penjelas. Ini yang akan kita masuk. Ya. Jadi dalam satu paragraf itu kita harus melihat kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Kalimat utama itu seperti apa? Kalimat penjelasnya seperti apa? Siapa yang bisa kalimat utama itu apa? Apa itu jelaskan? Apa itu kalimat utama? Kalimat utama itu apa? Inti atau ide? Ide pokok. Nah, ide pokok dalam satu paragraf. Jadi setiap paragraf itu ada ide pokoknya, ada kalimat utamanya. Bisa? Setelah ada kalimat utamanya, harus ada kalimat penjelasnya. Sehingga jelas kan? Kalau hanya makan, tidak tahu saya mau makan, ya kan? Harus begitu. Yang keempat, ya. Ya, menunjukkan kalimat utama atau kalimat yang dijelaskan oleh kalimat lain. Itu seperti nomor 3 yang bahwa setelah kita mengatakan mana yang bagian-bagian, mana yang kalimat utama, mana yang kalimat penjelas, kita sudah bisa menentukannya. Oh, betul. Kalimat utama ini, kalimat penjelasnya ini. Yang kelima, ya. Merumuskan kalimat utama. Itu penting. Kita bisa merumuskan dalam satu paragraf. Nanti kita akan sampai situ. Baik, dari cara menyimpulkan atau langkah-langkah menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi ini, siapa yang masih belum memahami, tapi belum paham? Semua sudah paham? Sudah. Ya, kalau sudah paham kita lanjut ke yang berikut. Jadi topik pembahasan. Lalu, apakah kalimat utama itu? Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki gagasan pokok yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Yang letaknya di akhir paragraf. Sebelumnya telah dimulai oleh satu atau lebih kalimat yang jelas. Dan yang ketiga campuran, yaitu gagasan pokok yang adalah panglima yang akan sepanjang karirnya memimpin tentara di medan perang. Dia bergelar pedang Allah yang terbunuh. Dalam suatu peperangan, beliau pernah mengalahkan pasukan tentara di Gunung dengan jumlah pasukan 240.000 orang. Padahal pasukan muslim yang dimilikinya saat itu hanya berjumlah 46.000 orang. Namun, dengan kejeliannya mengatur strategi, pertempuran itu bisa dimenangkan dengan mudah. Pasukan musuh lari dari titik musuh. Hal ini merupakan contoh suggestif. Mengapa demikian? Karena gagasan pokoknya terletak di awal paragraf, yaitu Jenderal Khalid bin Walid Gagasan pokok yang dihitamkan, dan mereka memimpin tentara di medan perang. Contoh selanjutnya, karya sastra merupakan hasil olahan imajinasi pengarangnya. Pengarang harus membebaskan imajinasinya agar hasil karyanya berkualitas. Tanpa daya imajinasi, mustahil seorang pengarang berhasil. Oleh karena itu, imajinasi merupakan aspek penting dalam proses berpikir.
laporan hasil observasi. Sudah bisa paham? Sudah bisa paham bagaimana agar cara menyimpulkan teks laporan hasil observasi? Sudah kan? Ya, sudah. Baik, paham tetap semangat. Bisa tersenyum? Tersenyum ya. Kita sama tersenyum dulu. Ya, begitu. Ya baik. Setelah kita menonton ini, kita bentuk dalam satu kelompok, ya kan? Sebelum kita bentuk dalam satu kelompok, saya ingin menjelaskan sedikit tentang struktur laporan hasil observasi. Struktur teks laporan hasil observasi itu seperti yang tadi kita sebutkan, ada tiga. Itu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan kesimpulan. Kalau pernyataan umum itu dia berbicara tentang apa? Ya, berbicara tentang apa? Ciri umum. Kalau deskripsi bagian dia berbicara tentang apa? Bagian-bagiannya. Kita memerincikan atau memperjelas. Memperjelas salah satu objek. Baik, contohnya pohon kelapa. Pohon kelapa berarti kita memperhatikan bagian akarnya, batangnya, daunnya, buahnya. Terus kegunaannya untuk apa? Kita deskripsikan. Kalau kita memilih berjelas lebih detail lagi ya. Di deskripsi bagian. Yang ketiga tentang kesimpulan. Dari dalam teks laporan hasil observasi ada tiga bagian. Tidak boleh hilang. Ini tiga bagian tidak boleh hilang. Kalau hilang salah satu berarti dia lupa, berarti dia tidak lengkap. Laporannya tidak lengkap, ya kan? Harus ada pernyataan umumnya, harus ada deskripsi bagiannya, dan kesimpulan. Kesimpulan itu apa? Mengandung apa? Atau berbicara tentang apa? Apa? Ringkasan umum atau rangkuman dari apa yang kita bicarakan atau apa yang kita laporkan. Baik, itu adalah teks laporan hasil observasi. Kaidah penggunaannya seperti itu. Kaidah kemasan seperti tadi sudah jelaskan. Ini adalah contoh teks laporan hasil observasi. Baik, untuk lebih memperjelas, mari kita sama-sama buka halaman 135. Di 132 itu ada, di 135 ada kita disuruh untuk menyimpulkan gagasan pokok teks laporan hasil observasi. Jadi Pak Harap, kita duduk dalam bentuk kelompok. Masing-masing kelompok ada 3 kelompok kan seperti biasa. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari kelompok 1 di bagian kanan Pak, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sana. Baik. Bisa? Sudah? Baik. Buka soal halaman 135. Kita akan menyimpulkan gagasan pokok kalimat utama dalam setiap paragraf pada teks laporan hasil observasi kunang-kunang. Semua sudah pegang bukunya? Sudah. Ya. Pak Harap, kita disiplin, kolaboratif, dan saling bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Bisa? Ya, baik. Waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit untuk kita menyimpulkan teks laporan hasil observasi ini. Pak kasih contoh ya. Pak kasih contoh di bagian paragraf pertama.
Di paragraf pertama itu Pak bacakan ya. Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung ultraviolet maupun sinar inframerah. Terdapat lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yang tersebar di daerah tropis di seluruh dunia. Baik, kita akan menyimpulkan kalimat utama gagasan pokok dalam paragraf ini. Baik, paragraf ini kalimat utamanya di bagian mana? Di bagian awal. Di bagian awal di mana kunang-kunang adalah jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya yang jelas terlihat saat malam hari. Jadi dia mengeluarkan dia berbicara tentang bagaimana kunang-kunang mengeluarkan cahaya yang jelas dan terlihat saat malam hari. Di bagian keduanya, cahaya ini dihasilkan oleh sinar dingin yang tidak mengandung. Itu dia sudah menjelaskan tentang cahaya kunang-kunang. Jadi kalimat utamanya di bagian awal. Di bagian awal paragraf. Jadi untuk seterusnya kalian bisa diskusikan dengan anggota kelompok kalian masing-masing dari paragraf 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya. Pak kasih waktunya 15 menit. Mulai dari sekarang. Ya, mulai. Langsung lanjut paragraf kedua ya. Kedua, ketiga, 4, 5.
kita akan mulai mempresentasikan hasil kelompok kita masing-masing. Pak ada panitera kelompok untuk mempresentasikan di depan. Setelah mempresentasikan, kelompok lain bisa menanggapi ya, bisa menanggapi kelompok yang sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk itu kami dalam kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, kelompok 2 yang mewakili silakan. Teman-teman bisa melihat dengan baik, dan teman-teman dari kelompok lain harap jaga ketenangan, jangan kita menyibukkan diri sendiri, sehingga kita bisa dengar juga baik. Baik, kami panggil kelompok 2 untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pohon. Seperti ciri-ciri serangga pada umumnya badan gunung-gunung dibagi menjadi 3 bagian, disebutkan kepala, thorax, dan atau abdomen, serang paragraf. Asupan yang maksimal dapat memberikan kebugaran bagi makhluk hidup. Paragraf ini. Cahaya yang dikeluarkan oleh gunung-gunung tidak berbahaya, tidak mengandung ultraviolet infrared. Ya, untuk kelompok 1 dan 3 yang mau menanggapi silakan. Ya. Sebutkan dengan jelas kalimat utama paragraf keempat. Sebutkan dengan jelas kalimat utama paragraf keempat. Siapa yang bisa bantu? Ya, kamu. Bantu paragraf keempat. Bacakan yang kamu kerjakan. Asupan yang maksimal dapat memberikan kebugaran bagi makhluk hidup. Ya. Asupan Yang maksimal dapat memberikan kebugaran bagi makhluk. sudah paham? Sudah. Sudah paham? Sudah. Ya. Begitu mari kita berikan aplaus tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik. Sekarang gilirannya kelompok 1. Bagi yang mewakili bisa maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1.
Baik, terima kasih. Yang dari kelompok 2 dan 3 yang mau memberikan tenggat, silakan. Ya, dari kelompok 3. Sebutkan dan jelaskan paragraf kedua. Ya, ini pokok pada paragraf kedua. Perkebunan di tempat-tempat seperti rawa-rawa dan daerah yang dipenuhi pepohonan. Ya, sudah. Kelompok 2 ada pertanyaan? Tidak. Tidak? Ya, baik. Kalau tidak, sekarang kita panggil kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 3, Saya akan membaca hasil diskusi dalam artikel. Orang dan Paul Armstrong. Kalimat penjelas paragraf ketiga adalah panjang badannya sekitar 2 cm. Ide pokok paragraf keempat adalah asupan yang maksimal dapat memberikan kebugaran bagi tubuh. Kalimat penjelas paragraf keempat adalah makanan kunang-kunang adalah daerah tumbuhan seperti hutan, bukit, cacing atau serangga. ya baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Untuk kelompok 1 dan 2 yang mau memberikan tanggapan, silakan. Sebutkan kalimat penjelas paragraf keempat. Sebutkan kalimat penjelas dari paragraf keempat. Ya, silakan. Makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan seperti hutan kecil, cacing atau serangga. Kelompok 1 sudah jelas? Ada yang mau memberikan tanggapan lain? Ya, kelompok. Sebutkan ide pokok paragraf ketiga. Ciri-ciri serangga pada umumnya badan kunang-kunang dibagi menjadi 3 bagian. Kepala khas dan perut, abdomen, Ya, sudah. Ya baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, terima kasih. Hasil diskusi dari setiap kelompok ini sangat bagus. Ya, kita sudah bisa menyimpulkan teks laporan hasil observasi, baik kalimat utamanya juga kalimat penjelasnya dari setiap paragraf. Untuk itu, kedepannya Pak minta agar kita belajar lebih serius lagi untuk bisa menyimpulkan teks-teks yang lainnya. Baik, pembelajaran hari ini sampai di sini saja. Sebelumnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? laporan hasil observasi. Ya, teks laporan hasil observasi. Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Ya, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Tepuk tangan dulu. Apa saja? Ciri kebahasaan teks laporan hasil Ya, observasi. ciri-ciri kebahasaan. Hari ini kita belajar tentang pengertiannya, ciri-cirinya, strukturnya, sampai kita sudah bisa menyimpulkan satu teks laporan hasil observasi. Ini sangat bagus. Untuk itu kedepannya Pak harap setiap kelompok yang maju bisa membacakannya dengan baik ya. Kita harus banyak membaca. Dengar tidak? Kita harus punya mental untuk bisa maju. Baik, hanya itu saja. Pak harap selalu jaga kesehatan di rumah. Sekarang ini masa pandemi, virus ini lagi merajalela. Jadi Pak harap kita jangan keluar kemana-mana. Baik, sebelum kita mengakhiri, Pak ingin berpesan bahwa barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Yang kedua, kurangnya kemampuan bukan alasan untuk keberhasilan. Kesungguhan penuh semangat adalah modal keberhasilan. Ya baik, hanya itu saja. Terima kasih. Kita tetap tersenyum.
Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Saya Yohanes Terus Elo, terima kasih, tetap tersenyum.